yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan memulai ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Mari kita bersaat teduh. Hanya karena anugerah dan kasih Tuhan Yesus Kristus yang begitu besar, kita masih diberi kesempatan untuk melakukan banyak hal di hari ini. Oleh karena itu, patut dan layak kita datang bersyukur kepadanya melalui ibadah malam ini. Mari persiapkan hati dan pikiran untuk memuji dan memuliakan namanya karena kebaikannya. Mari berdiri dan bernyanyi. Dari Gita Bakti nomor 5, bait 1 dan 2, bernyanyilah Biduan Muda-Mudi. Mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur saat hari berganti hari, kami masih terus menerima kebaikan Tuhan yang menuntun kami untuk bersuka cita dalam memuji nama-Mu yang agung dan kekal. Kami memohon kehadiran Roh-Mu yang kudus untuk menjadikan ibadah ini berkenan di hadapan-Mu. Kiranya ibadah keluarga ini sejak permulaan hingga pada akhirnya dapat terjadi hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat, mari kita bermazmur dari Mazmur 131 ayat 1 sampai dengan 3 dibaca bergantian. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianmu dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk, Sebelum ada satupun daripadanya. dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu, ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Silakan duduk. Jemaat, kembali kita menyanyi dari Gita Bakti nomor 5, bait 3 dan 4. Bernyanyilah Biduan Muda-Mudi. Oh
bertata dalam surga, kembali lagi kami datang ke depan hadirat-Mu untuk memohon kekuatan dan petunjuk-Mu, sehingga kami dapat membaca dan memahami firman-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Singkirkanlah suara-suara jahat yang dapat mengganggu pikiran kami, sehingga kami dapat berkonsentrasi mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ibu Bapa yang kasih Yesus Kristus, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, dari surat 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 6. Surat 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 6 yang menyatakan, jadi karena Kristus telah menderita badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan kesenangan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia diyakini secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Dikasihi Yesus Kristus, Petrus menuliskan surat ini sekitar tahun 64 sampai 65 Masehi, ketika zaman Nero memerintah di Kekaisaran Roma. Pada bulan Juli tahun 64 Masehi, Kaisar Nero membakar kota Roma dan menuduh orang Kristen sebagai penyebabnya. Akibatnya, orang-orang Kristen mengalami penganiayaan yang intens. Petrus menulis surat ini untuk memperkuat dan mendorong jemaat dalam masa-masa berat penganiayaan, penderitaan agar tetap setia. Mengapa? Karena ketika menderita sebagai orang Kristen, mereka dapat merasakan sukacita mengetahui bahwa mereka mengikuti jejak kaki Yesus Kristus dan akan mengalami kemuliaan Yesus yang bersifat kekal, yaitu pada masa kini dan nanti, saat Yesus datang kembali. Ibu Bapak yang dikasihi Yesus Kristus, kita masuk dalam pengolahan Alkitab. Penilaian ayat pertama, Petrus menerangkan bahwa siapa saja yang menderita dalam daging, yaitu secara badani, ia telah berhenti dari berbuat dosa. Ayat kedua, ayat ini menyatakan bahwa kita jangan lagi hidup dalam cara yang sia-sia, seperti cara hidup yang diwariskan nenek moyang kita.
melainkan menempuh hidup dengan kudus dan unggul, murni dalam rasa takut yang kudus, baik dalam Kristus. Inilah kehendak Allah. Ayat ketiga, perkataan apa yang suka di sini dalam bahasa aslinya berarti tujuan atau maksud, kecenderungan atau hasrat. Semua hal negatif yang tertera dalam ayat ini berhubungan dengan cara hidup yang sia-sia. Ayat keempat, hidup dalam daging. Dalam hawa nafsu, keinginan manusia sudah lazim di antara orang kafir yang tidak percaya, yang menceburkan diri dalam kubangan ketidaksenonohan. Tetapi menempuh hidup yang kudus dalam kehendak Allah, tidak menceburkan diri dalam pengaburan hawa nafsu, tidak lazim bagi mereka. Itu adalah sesuatu yang asing, aneh bagi mereka. Mereka heran dan tercengang olehnya. Ayat 5, dalam ayat 5 Petrus mengatakan bahwa orang-orang yang tidak percaya harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia yang siap untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ayat yang ke-6, orang-orang mati di sini mengacu kepada kaum beriman dalam Kristus yang sudah mati, yang menderita aniaya karena kesaksian Kristiani mereka. Dalam kitab ini, penganiayaan semacam ini oleh Petrus dianggap sebagai penghakiman Allah yang menurut pemerintah Allah dan dimulai dari rumah Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, secara khusus dalam perikop bacaan kita, Petrus menyatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus telah rela menderita karena menanggung dosa umat manusia. Dengan demikian, bagi kita yang telah ditebus selayaknya memahami bahwa dosa dan daya tariknya telah hilang kuasanya dan menjadi tak berarti. Setiap orang Kristen yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus melalui penderitaan dan kematiannya, juga telah menunggal dengan Kristus dan salibnya, rela menderita bagi Kristus dalam ketaatan untuk menolak dosa dan daya tariknya. Akibatnya, mereka mengalami penolakan sampai penganiayaan. Karena hidup seperti ini berbeda dengan kecenderungan hidup di dunia ini. Meski demikian, hendaknya mereka setia, karena Yesus Kristus, anak Allah yang telah menderita itu, akan menjadi hakim yang adil. Dia akan menghakimi semua orang yang baik dan yang hidup maupun yang mati. Kepadanya semua orang harus memberikan pertanggungjawaban kepada Dia yang siap untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Dan bagi mereka yang setia, kemuliaan Kristus masa kini dan nanti menjadi bagiannya yang membawa kita sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, menjadi Kristen berarti kita harus siap untuk menderita seperti Dia. Menjadi orang percaya itu meneladani jalan Kristus, tindakan kasih-Nya, kepedulian terhadap orang-orang yang dipinggirkan, termasuk jalan salib yang ditempuhnya. Persoalannya, apakah kita mau meneladani jalan salibnya? Tuhan Yesus memberikan kebahagiaan kepada orang beriman dengan jalan yang tidak gampang, yaitu jalan salib dan kematian. Konsekuensinya, para pengikut Yesus diharapkan bisa meneladaninya. Umat percaya mestinya menyadari konsekuensi mengikuti Yesus akan menanggung dengan ikhlas semua penderitaan yang dialami, karena itu bagian dari iman. Menderita bagi kita merupakan kehormatan, kepantasan, kelayakan, karena telah menerima kebaikan terlebih dahulu dari Kristus. Selama nafas dibungkus raga, penderitaan tidak akan berhenti mengejar kita. Hidup ini adalah sebuah perjuangan, tidak akan berhenti sampai kita mati. Penderitaan harus dikalahkan, persoalan harus dihadapi. Kita tidak boleh lari dari kenyataan hidup. Kita tidak boleh menyerah. Dalam setiap penderitaan, Allah selalu peduli. Dalam setiap penderitaan, Allah punya rencana indah. Dalam setiap penderitaan, Allah hadir untuk menolong kita.
Di dalam Tuhan kita mengimani ada penderitaan, pasti ada jalan keluarnya. Percayalah bahwa Tuhan selalu punya pelangi untuk setiap badai, punya jawaban untuk setiap pencobaan, dan hikmah di balik setiap peristiwa. Kita yakini bahwa Tuhan tidak sekali-kali melepaskan kita berjalan sendiri di tengah hutan belantara. Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kita menyeberangi sungai tanpa sampai. Kita pasti bisa menyeberang ke seberang, yaitu kebahagiaan. Amin. Ibu Bapa kasih dalam Yesus Kristus, setelah mendengar firman yang telah diberitakan pada malam ini, mari kita menjawab firman itu dengan menyanyi dari Kitab Bakti nomor 284, bait 1 dan bait 3. Di jalan hidup yang lebar sempit. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena kasih dan penyertaan-Mu, sehingga kami dapat bersekutu dalam ibadah rumah tangga di malam hari ini, walaupun secara daring. Bapa kami surga, tadi kami telah mendengar sebagian dari firman-Mu. Sungguh berat memang untuk mengamalkan ajaran-Mu, tapi kami percaya berkat Roh Kudus akan menyertai setiap tindakan kami sehari-hari. Bapa kami surga, malam ini kami juga berdoa bagi gereja kami, Bahtera Iman, baik kepada seluruh jemaatnya, juga kepada seluruh majelis dan ketua jemaat. Lindungi mereka dan berilah akal, pikiran yang baik, sehingga dapat membimbing jemaatnya hanya menurut seturun saja. Juga kami berdoa bagi semua berkat komisi
panitia, dan semua pelayanan yang ada. Kami mohon Tuhan memberkati sehingga semua program yang sedang atau maupun yang akan dilaksanakan boleh berjalan dengan baik dan terlaksana sesuai dengan kehendak-Mu saja. Bapa di surga, lewat doa syafaat malam ini, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Berkatilah Tuhan para pemimpin negara kami, mulai dari Bapak Presiden hingga semua aparat yang di bawahnya. Kamu memberikan akal budi kebijaksanaan dalam memimpin bangsa dan negara kami, terutama dalam situasi pandemi COVID-19. Kami juga berdoa kepada seluruh tenaga medis, TNI, Polri, petugas pemakaman, petugas kebersihan, dan sebagainya sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Sehingga Engkau memberikan tenaga kesehatan yang baik sehingga mereka dapat melakukan tugasnya sebaik-baiknya. Dalam kesempatan ini kami juga ingin mendoakan kepada para pasien COVID-19 dan mereka yang terdampak langsung maupun tidak langsung selama pandemi agar tetap kuat dan tabah dan terus mengandalkan Tuhan. Ini semuanya kami harapkan dan kami mendoakan kepada semuanya yang merasakan akibat pandemi ini, kiranya Engkau juga memberi kekuatan bagi mereka semuanya. Terima kasih Bapa, sungguh banyak yang kami sampaikan kepadamu. Oleh sebab itu Bapa, dengarkanlah doa kami yang penuh dengan kekurangan ini, karena kami berdoa hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama seperti doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nas Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Mari tetap setia memberi persembahan dan dengan sukacita menyanyi. Dari Kitab Bakti nomor 82, bait 1 dan 2, kita bersyukur kepada Tuhan. Amen.
kembali bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan, dan kuduskanlah agar dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Warta Sektor, Rabu 22 Juli 2020. Yang pertama, ibadah keluarga. Diumumkan kepada seluruh warga jemaat untuk ibadah keluarga dapat diikuti secara online setiap hari Rabu pukul 20 WIB melalui YouTube channel. Yang kedua, kenaikan iuran Golgota tahun 2020. Karena situasi dan kondisi keuangan dana Golgota yang semakin memprihatinkan dan situasi pandemi COVID-19 yang masih terus melanda kehidupan manusia di mana-mana, maka dalam sidang majelis jemaat Triwulan 4 Sabtu 27 Juni 2020 disepakati untuk menaikkan iuran bulanan dari 30.000 per bulan per kakak menjadi 50.000 per bulan per kakak terhitung mulai bulan Agustus 2020. Mohon perhatian bagi seluruh anggota Golgota dari sektor 1 sampai dengan 7. Demikian diinformasikan. Terima kasih. Yang ketiga, informasi katekisasi reguler. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat GPIB Bahtera Iman bahwa pendaftaran katekisasi reguler angkatan 2020-2021 telah ditutup pada tanggal 19 Juli 2020. Keempat, webinar dalam rangka HUT GPIB Bahtera Iman. Dalam rangka hari ulang tahun GPIB Bahtera Iman yang ke-23 tahun, GPIB Bahtera Iman akan mengadakan webinar melalui aplikasi Zoom yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Senin 27 Juli 2020, waktu pukul 18 WIB. Tema yang pertama, menggereja secara digital. Narasumber Pendeta Dr. JN Hehanusa MTH. 2. Peranan keluarga dalam mengembangkan persekutuan jemaat di era new normal. Narasumber Pendeta Jennifer Pelupesi Wawon MA. 3. Pendidikan dalam keluarga. Narasumber dalam konfirmasi. Dimohon bagi warga jemaat yang berminat untuk mengikuti webinar tersebut harap mendaftar ke majelis jemaat setiap jam kerja. Demikian warta sektor untuk malam ini. Atas perhatian jemaat diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Ibu Bapak, mari kita berdiri untuk masuk dalam amanat pengutusan. Mari kita lanjutkan kehidupan yang Tuhan perkenankan ini. Dengan damai, sejahtera, dan sukacita, kita lakukan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di dalam setiap langkah kehidupan kita. Kita menyanyi dari kitab Bakti nomor 283, bait 1 dan bait ketiga. Kita menaburkan biji kebenaran. Amen.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam kuasa penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian.